Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد فنوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضاة الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, segenap pengurus masjid dan jamaah Al-Maghfirah PP Jam Sostek yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi perengkap dari sholat zuhur berjamaah sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan, kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh ahlul bait, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau dan semua para ulia dan ulama kekasih beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih tentang syarat sahnya sholat. Terakhir kita sudah membahas syarat kelima, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat ay al-Ka'bah. Sumiyat kiblatan li'annal musalliya yuqabiluha wa ka'batan lirtifaiha, dinamakan kiblat karena kita menghadap ke arahnya dan Ka'bah karena tingginya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, orang disebut derajatnya tinggi dibahasakan dengan istilah uluwul ka'bi, ya, derajatnya tinggi, ya. Wastiqbaluha bisotri syartun liman qadara 'alaiha, dan menghadap ke arah kiblat ini menggunakan dada adalah syarat bagi yang mampu. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblah fi sholati fi halatain. Ini kita sudah bahas juga. Boleh tinggalin menghadap kiblat dalam dua keadaan. Fi syiddatil khauf, dalam keadaan teramat sangat takut, fi qitalin mubahin, dalam satu peperangan yang minimum mubah. Jadi kalau perang haram tak bisa nih. Perang haram gimana? Ya memerangi orang yang benar. Itu haram. Fardun kanati sholat naflan, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa fin nafilah fi safar ala rahilan, begitu juga kita boleh tidak menghadap kiblat apabila kita dalam keadaan sholat sunnah dan lagi safar di atas kendaraan. Fal musafir safaron mubahan walau qasiran atanaful sauba maksidihi. Maka seorang musafir ketika safar mubah, yaitu minimum ya, pokoknya safarnya mubah, nggak boleh sampai safar haram. Safar haram pergi ke Bandung niatnya pengen korupsi misalkan, ya udah, kalau gitu saya sholat sunnah dulu deh Beb, karena lagi safar. Nah, nggak bisa juga tuh. Kalau gitu saya batal puasa Ramadan karena lagi safar. Kalau gitu saya jamaah sholat karena lagi safar. Nggak berlaku bagi orang yang mau safar maksiat. Warakibud dabah la yajibu alaihi wa tujabhatihi ala sirjiha, dan orang yang sedang naik kendaraan, ya, naik onta dan semisalnya, itu tidak wajib baginya untuk meletakkan keningnya, ya. Masalan bal yumihu bi ruku'ihi wa sujudihi wa yakunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi. Sebagaimana sudah saya contohkan waktu itu, ya, kita membedakan ruku sama sujud. Cukup kita ketika ruku agak maju pandangan mata kita sejajar dengan lutut, sementara kalau sujud kita harus lebih nekuk lagi, kepala kita, pandangan kita juga melewati daripada
lutut kita. Nah, wala yamshi illa fi qiyamihi wa tashabbudi, dan nggak boleh jalan kalau jalan kaki ya, jalan kaki boleh pada saat kita berdiri dan tasyahud boleh. Sementara kalau kita ruku menghadap kiblat, kemudian sujud juga menghadap ke arah kiblat. Kalau dalam keadaan jalan ya. Wa ma'al masyi fayutimu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilu qiblata fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi. Faslun fi arkani sholat. Ya. Pasal membahas tentang rukun sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Dan telah kita bahas makna daripada sholat secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa kan doa ya. Kalau secara istilah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir, diselesaikan dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Dan rukun sholat ini ada 18. Pertama niat asyara ruknan. Ahaduha aniyah. Yang pertama adalah niat. Wahiyya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluhu al-qalb. Yang pertama niat maksudnya adalah menyengaja sesuatu beriringan dengan perbuatannya dan tempatnya adalah hati. Niat ini tempatnya adalah hati. Terus kenapa banyak orang melafazkan dengan usolli? Isti'anatan bitalaffuz. Meminta pertolongan melalui apa? Melafazkan. Karena dengan cara melafazkan hati kita bisa lebih mantap di dalam berniat. Hari ini saya mau makan gorengan misalkan. Kita omongin tuh. Nah, itu lebih mantap daripada kita ngawal di dalam dada. Akan tetapi bagi orang yang sudah kuat hatinya tidak perlu talafus, nggak ada masalah ya. Hanya disunahkan oleh Imam Nawawi kita bertalafus untuk memperkuat niat kita. Ya. Fa in kanati sholatu fardhun wajaba niyatul fardhiyah. Kalau sholatnya wajib maka wajib kita niat untuk sholat wajib ya. Usolli fardhu dhuhri, selesai itu. Jadi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati itu nggak harus dilafazkan. Ya, misalkan orang cuma mengatakan dalam hati juga nih, usolli fardhu dhuhri, ya Allah udah sholat duhur. Ya sholat duhur berapa rakaat sih? Emang ada orang sholat duhur 5? Nggak. Orang sholat duhur 2? Nggak ada. Kan? Udah selesai gitu. Usolli fardhu dhuhri, selesai. Usolli fardhu asri, selesai. Ya. Kenapa? Karena hatinya paham namanya sholat duhur 4, sholat asar 4, kemudian sholat subuh juga 2, ya. Hanya penambahan lafaz tersebut untuk memperkuat hati saja, ya. Tapi harus kita lafazkan untuk membedakan waktu tersebut, kan kita udah bahas tuh. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja. Menyengaja itu maksudnya apa? Ya datang ke tempat sholat, ya wudhu, kemudian kita takbiratul ihram dan angkat tangan di sunnah ya. Wa ta'inuha min subhin aw dhuhrin masalan, dan juga memastikan nama sholatnya karena sesuai dengan waktunya. Subuh misalkan, zuhur misalkan. Oke nanti sholat tuh nafilan atau sholatnya adalah sholat sunnah dan tawaktin karotibatin yang memiliki waktu tertentu seperti sholat rawatib, usolli qobliyat dhuhri, usolli ba'dal asri, ya, usolli qobliyah isya, selesai. Ya. Nah, Allah sababin ataupun ada sebab seperti apa? Kastisqain, sholat istisqa. Oh, mau minta hujan. Kenapa? Kemarau. Wajib qasdu fi'liha wa ta'inuhu, dan wajib maka daripada itu menyengaja untuk memperbuatnya dan mentayinnya, memastikannya, menentukannya la niyatun nafliyah, bukan niat kesunahannya. Akan tetapi wajib kita menentukan daripada nama sholatnya. Tahiyatul masjidi udah. Usolli tahiyatul masjid. Udah nggak usah nyebut usolli sunnah atau tahiyatul masjid, nggak usah nyebut sunnahnya juga nggak apa-apa. Namanya tahiyatul masjid pasti sunnah, kecuali nazar. Nazar tuh statusnya bukan jadi sunnah lagi, tapi jadi wajib gitu ya. Nah, kemudian wasani yang kedua atau qiyamu ma'al qudra alaih, berdiri bagi yang mampu. Fa'in ajaza, apabila dia nggak mampu ada qiyam untuk berdiri, qa'ada kaifa sya'a wa qu'udu muftarishan afdal, maka silakan dia duduk bagaimana dia mau duduk dalam keadaan muftarish iftirash, ya, memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan sebagaimana tahiyat akhir, afdal itu adalah lebih utama. Wasalis yang ketiga takbiratul ihram, ya, ini juga sudah kita bahas.
fayata'ayyanu 'alal qadir an nutqu biha bi ayyakun Allahu akbar. Maka harus mengucap Allahu akbar. Nggak bisa diganti Ar-Rahmanu akbar. Bisa nggak? Nggak bisa. Atau dibalik akbar Allah juga nggak bisa ya. Ini kita review sebentar ya. Waman aja saat nuki biha bil arabiyah tarjama bi ayruwatin sya'a. Kalau emang nggak bisa pakai bahasa Arab ya udah pakai bahasa yang lain. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan nggak bisa diganti dzikir yang lain. Subhanallah nggak bisa. Lebih baik diganti pakai bahasa yang lain, bukan dzikir yang lain ya. Wa yajibu qarnuniyah bitakbir, dan harus Anda menggandengkan antara niat itu dengan ucapan takbir. Harus. Nah, Rabi qiraatul Fatihah ini juga sudah kita bahas, membaca surat Al-Fatihah au badalaha liman la yafadhu, atau gantinya yang nggak menghafal Al-Fatihah fardhon kanat atau naflan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, yang mana Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah kamilah secara sempurna. Waman asbata min Al-Fatihah, kalau ada orang nggak baca satu huruf dari Al-Fatihah, atau tasydidatan, atau satu tasydid yang sudah kita contohkan tempo dulu, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu nggak sah ya. Bismillahirrahmanirrahim tasydid. Kalau dia gagal baca tasydidnya meskipun satu, au abdal harfan, atau mengganti huruf ya, minha dari surat Al-Fatihah biharfin, dengan huruf lain, lan tasihha qiraatuhu, maka nggak sah bacaannya, wala sholatuhu, juga sholatnya, in ta'ammada, kalau dia sengaja. Nah kalau nggak sengaja, wa illa wajaba ali adatu qiraah, maka dia wajib untuk ulang. Ya kadang-kadang kita juga begitu ya. Gara-gara mungkin terlalu cepat baca, makanya bacain tartil itu disunahkan. Kalau tartil itu pelan-pelan, diputus setiap ayat dengan tarikan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, boleh juga sih tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh gitu tadwir. Cuma bagusnya kita tartil biar nggak salah-salah ya. Udah tadwir tapi ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, itu. Ya. Nah, beres tuh. Wa yajibu ayatan muwalatuha bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadrin tanafus. Dan nggak boleh lama-lama, Pak. Misahin ayatnya. Harus saling berkesinambungan. Kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diam lama. Lama mikir gitu kan. Nggak boleh tuh. Ya. Tarikan napas doang tuh. Fa'in takhallala dzikru baina muwaladiha qata'aha. Dan kalau seandainya mualah itu terpisah ya, maka hal itu memutuskan daripada surat Al-Fatihah, dia kudu ngulang tuh. Illa in ta'alaqa dzikru bimaslahati shalah katamin al-ma'mum fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi fa innahu la yaqta'ul muwalah. Ya kecuali emang kita kan ada fase jeda diam yang disunahkan. Pertama, setelah kita walal dhalin. Itu baca doa Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Sinkronisasi amin makmum sama imam, biar malaikat tuh ngedoain agar kita diampuni. Nah, habis itu kita diam dulu tuh, sabta namanya. Imam dianjurkan diam dulu. Kenapa diam? Nunggu makmumnya selesai baca surat Al-Fatihah gitu ya. Baru dia baca surat. Kalau udah selesai baca surat, jangan langsung Allahu Akbar ruku. Diam sebentar. Ya, seperti kita baca subhanallah, baru kita ruku. Nah, sunahnya begitu. Waman jahula al-Fatihata, kalau emang ada orang nggak bisa baca Al-Fatihah, au ta'atarat alaihi, dan juga emang
Nggak bisa li'adami mu'allimin karena nggak ada yang ngajarin matalan. Wa ahsana ghairaha, tapi dia bagus pada surat yang lain minal Quran, dari Al-Quran, wajib alaihi sabu ayatin mutawaliyatin iwadan anil Fatihah au mutafarriqah. Baik. Dia hafalnya misalkan 7 ayat di surat yang lain, boleh. Boleh nggak suratnya kepisah? Boleh. Kalau dia baca misalkan idza jaa nasrullah dan juga dia baca lanjutannya di Al-Lahab itu kan nyambung, atau Al-Lahab sama Al-Ikhlas nyambung. Tapi misalkan dia hafal di Al-Baqarah 3 ayat, kemudian di Abasa atau di Ali Imran atau di An-Nahl yang tempat pisahnya rada jauh, dia hafal juga tuh, ya. Yang Al-Baqarah 3, sisanya 4, boleh. Atau misalkan per surat hafalnya satu ayat, yang penting 7. Nah, pisahnya cuma itu dia. Yang bagus cuma itu, nggak apa-apa, ya. Baca itu sebagai ganti daripada surah Al-Fatihah. Fa in ajaza al-Qur'an atau bidzikrin badalan anha fi haitsu la yanqusu an hurufiha. Kalau nggak bisa juga Quran, yaudah pakai zikir yang hurufnya sesuai, ya, dengan bacaan surat Al-Fatihah. Nggak bisa juga fa ilam yusin Qur'anan wa dzikran wa qafa qadrul Fatihah. Nggak bisa juga Pak, berdiri. Berdiri sambil dia menghitung lamanya baca Al-Fatihah, ya. Fi ba'di nusakhi qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa ya'tu minha. Yang kelima, ruku. Aqallu fartihi diqaimin qadirin 'ala ruku' mu'tadilil khilqah salim, ya, yadaihi wa rukbataihi ayyanhiya bi ghairi ilkhinasin qatra bulughi rahataihi rukbataihi law arada wad'ahuma 'alaiha. Jadi minimal fardunya ruku bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri, ya, mampu melakukan ruku, berfisik normal dan selamat, sehat kedua tangan, kedua lututnya adalah membungkuk tanpa membusungin dada. Ya. Jangan membusungin dada. Kadang-kadang saya melihat orang ruku juga terlalu ke bawah gitu ya. Dan kita letakkan kedua tangan kita di lutut kita. Nah, begini kadang-kadang nih orang nih, mohon maaf ya. Dia begini nih. Kadang-kadang dia begini, tadi lurusin begini. Ada nggak yang begini? Ada. Yang bagus tuh begini. Terus begini posisinya, kalau kita taruh barang di atas punggung kita, maka dia statusnya sejajar, nggak jatuh gitu. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang terlalu dia bengkok, ya. Terlalu dia bengkok, apalagi sampai ditekuk tuh. Sampai ditekuk tuh, kecuali ada rasa sakit tuh nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak rasa sakit begitu, salah dia rukunya tuh. Fa'ilam yakdir ala hal ruku inhanan makdurohu au ma'abitul wa au ma'abitul fihi. Ya kalau emang dia nggak bisa selurus itu, ya udah semampunya dia, kemudian dia memandang semampunya dia. Kemana sih arah pandangan kalau ruku? Banyak orang mandang ke tempat sujud. Yang betul kalau ruku dalam mazhab Syafi'i itu mandangnya ke arah kaki.